Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk menjalankan tugas sebagai pengajar di SMP 4 Satu Atap Pulau Komodo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan program kerja satuan pendidikan, yaitu di sekolah kita di SMP 4 Satu Atap Pulau Komodo. Jadi presentasi program ini adalah program yang sedang kita jalankan untuk tahun 2024 dan yang akan kita kerjakan untuk tahun 2025. Program kerja satuan pendidikan kita itu data yang diambil adalah hasil asesmen tahun 2023. Ini sebagai acuannya. Kita menemukan hasilnya dan kelemahan serta rekomendasi presentasi program kerja satuan pendidikan ini. Tahap pertama yang akan kita bahas adalah lembar rencana kerja tahunan atau RKT. Yang pertama, identifikasi masalah, kelemahan. Yang kedua adalah akar masalahnya. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang akan dibenahi. Yang keempat adalah implementasi kegiatan. 2024 ini, yang pertama ini rapor ya, hasil tahun 2024 ini, yaitu karakter. Label capaian kita itu tergolong kurang, yaitu 43,73% untuk tahun 2024. Untuk tahun 2023 yaitu 50,23%. Yang kedua adalah kemampuan literasi. Kemampuan literasi kita untuk tahun 2024 itu hanya 10,53%. Hanya 10,53% peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimum. Definisi capaiannya, kurang dari 40% peserta didik telah mencapai. Setelah diidentifikasi adalah kemampuan numerasi. Label capaian kita untuk tahun 2024 adalah sebanyak 21,05%. Artinya hanya 21,05% peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimum. 2024 naik menjadi 21. Ini signifikan. Nah, artinya kalau 2023 adalah capaiannya hanya 6,67, terus tahun 2024 naik 21, ini kan signifikan sekali naiknya. Jadi harapannya untuk tahun 2025 ini harus signifikan lagi, naik lebih kurang setengah atau minimal kita bisa mencapai 40%. Yang keempat adalah masalah kita yang keempat adalah iklim keamanan satuan pendidikan. Label capaian kita berada dalam level sedang. Capaian pada tahun 2000 capaian kita adalah 52,94%. Apa kendala, apa masalahnya? Kita berada pada satuan pendidikan mulai mengembangkan iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologi, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat melanjutkan intervensi dengan meningkatkan kemampuan mencegah dan menangani kasus di lingkungan satuan pendidikan. Kita yang kelima adalah kualitas pembelajaran, berada pada level sedang. Kualitas pembelajaran kita tahun 2023 itu 61,83%, turun sebanyak 6,14% di tahun 2024. Apa definisi capaian kita selama ini? Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Ada 5 masalah kita yang teridentifikasi. Itu 5 masalah.
Yang kedua adalah rekomendasi. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita benahi dari 5 kelemahan tadi, 5 masalah yang ditemukan dalam rapat pendidikan ini. Nah, akan diberikan juga 5 kegiatan yang akan kita benahi untuk kedepannya. Yang pertama adalah masalah karakter. Akar masalah pada level 1, level yang paling tinggi kita adalah karakter kita, karakter guru dalam hal mengajar. Level yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah metode pembelajaran yang kita gunakan dalam saat proses kegiatan belajar dan mengajar. Itu di karakter yang pertama kita itu level 1, itu yang membuat nilai karakter kita itu masalahnya adalah 2, yaitu karakter kita, dan yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran lebih ditekankan kepada mutu materinya, penguasaan kita tentang materi yang kita ajarkan. Dan di level yang kedua juga akar masalah kita adalah metode pembelajaran. Apa yang dibenahi adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan kebijakan yang mendukung penerapan sikap gotong royong. Jadi ini ya, kegiatan yang dibenahi untuk mendukung karakter dan gotong royong. Nah, untuk dibenahi pada kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran, yaitu peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif, lebih-lebih pada kemampuan kita sebagai pengajar. Yang kedua adalah kemampuan literasi. Kemampuan literasi, akar masalahnya pada level 1 adalah ya kemampuan literasi itu sendiri. Jadi anak-anak kita lebih kepada belum sama sekali untuk memahami literasi dalam hal membaca. Level kedua adalah lagi-lagi pada kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah metode pembelajaran, lebih-lebih kembali kepada metode pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini metode pembelajaran yang tidak bersikap aktif dan siswa hanya bersikap pasif, nah maka kemampuan literasi ini pasti akan turun. Kalau metode pembelajaran kita lebih ubah jadi siswa yang lebih aktif dan kita hanya sebagai penengah, maka dengan sendirinya siswa akan lebih aktif. Ya, contoh dalam hal diskusi, pembuatan proyek, presentasi hasil diskusi dan seterusnya. Ini juga akan merangsang kemampuan anak-anak untuk berbicara. Dari 4 akar masalah ini, apa yang perlu dibenahi? Ya lebih-lebih pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kompetensi kita itu yang harus kita tingkatkan. Dan akar masalah yang kedua pada level kedua juga pada peningkatan kompetensi. Jadi lebih ditekankan kepada pertama kemampuan kita dalam hal menguasai materi, dan yang kedua adalah kemampuan kita untuk merubah metode pembelajaran. Yang ketiga adalah kemampuan numerasi. Untuk kegiatan benahi, apa yang akan kita benahi dari lemahnya kemampuan numerasi ini? Ya lebih-lebih pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang keempat adalah iklim keamanan. Jadi walaupun kita dalam posisi sedang, iklim keamanan kita tadi berada pada level 51 sekian, tetapi dia menurun dari tahun sebelumnya 56,9% turun, kita menjadi 51. Jadi ini dianggap menjadi akar masalah. Yang perlu dibenahi oleh kita ke depan adalah pencegahan penanggulangannya. Yang kelima adalah kualitas pembelajaran. Akar masalah level pertama adalah kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.
Jadi hampir di semua persoalan yang inti, literasi, numerasi, karakter, itu lebih ditekankan kepada kompetensi kita. Jadi akar persoalan kita yang pertama itu adalah lebih kepada kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari 5 akar masalah tadi sudah teridentifikasi dan apa yang akan kita lakukan, yang akan dibenahi. Pada yang ketiga adalah kita masuk pada lembar rencana kerja tahunan. Artinya lembar rencana kerja tahunan ini yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan untuk memperbaiki apa yang direkomendasikan untuk diperbaiki tadi, yang dibenahi. Jadi muncullah lembar kerja tahunan kita ini. Yang pertama, ini sekaligus sebagai rekomendasi untuk kita semua. Pada masalah pertama, karakter, apa implementasi kegiatan kita adalah kepala sekolah beserta guru harus mempelajari tentang profil pelajar Pancasila untuk dimensi gotong royong yang kurang. Dari kelima dimensi, 4-nya kita sudah memenuhi syarat. Yang paling ditekankan kita adalah untuk dimensi gotong royong yang kurang. Ini harus mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dimensi gotong royong. Dan yang ketiga, kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan dimensi gotong royong melalui program kebijakan dan penganggaran untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kualitas pembelajaran. Apa yang program kerja kita adalah kepala sekolah bersama pendidik mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif untuk mendukung penguatan karakter. Yang kedua, pendidik harus mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran yang mendukung penguatan karakter peserta didik. Rekomendasi ketiga, kepala sekolah mendorong perbaikan metode pembelajaran di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran. Yang ketiga, pada kemampuan literasi. Program kerja kita, kepala sekolah dan pendidik mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif untuk mendukung kemampuan literasi. Dan yang kedua, pendidik atau pengajar mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran literasi untuk memperbaiki proses literasi pembelajaran peserta didik. Dan yang ketiga, kepala sekolah mendorong perbaikan metode pembelajaran. Yang keempat, kemampuan numerasi. Bagaimana bentuk program kerjanya? Kepala sekolah dan pendidik mempelajari tentang teks informasi untuk mendukung kemampuan numerasi. Yang ketiga, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran numerasi pada peserta didik. Yang selanjutnya adalah iklim keamanan satuan pendidikan. Program kerja kita ke depan, kepala sekolah bersama pendidik mempelajari terkait pengalaman siswa terhadap merokok, minuman keras, dan narkoba sebagai bagian dari iklim keamanan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 poin tadi kita telah membahas secara bersama, mulai dari yang pertama adalah identifikasi masalah, dan yang kedua adalah rekomendasi atau apa yang akan kita lakukan. Akar masalah ini apa penyebabnya? Penyebabnya adalah lebih dominan kepada kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Itu akar masalah kita yang paling banyak. Jadi ketika kita perbaiki kualitas pembelajaran kita, maka dengan sendirinya pada poin-poin yang lain akan mampu kita tekan, dan kita akan naikkan nilai persentasenya. Yang terakhir tadi telah kita bahas. Jadi 3 poin ini menjadi catatan kita. Akar masalah telah kita
Masalah telah kita identifikasi, akar masalah atau penyebabnya masalah itu sudah kita ketahui, dan rekomendasi atau apa yang akan kita lakukan ya telah kita bacakan tadi, dan ini akan sekaligus menjadi rekomendasi. Inilah bahan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kendala sehingga kualitas pembelajaran atau metode mengajar kita ini yang hanya itu saja atau monoton? Bapak Ibu sampaikan supaya kita carikan jalan keluar. Tapi kalaupun memang ini berangkat dari kemampuan kita yang belum memiliki kemampuan, supaya diskusi-diskusi umum yang terkait dengan pendidikan, semua Bapak Ibu guru sekalian bisa melalui aplikasi Merdeka Mengajar. Yang pertama saya ingin meminta tanggapan dari Ibu Saifah yang terkait dengan lemahnya kemampuan literasi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kendala dari bahasa Indonesia sendiri, yaitu literasinya. Kalau menurut saya Pak, dalam metodenya, saya ingin menawarkan metode kayak menampilkan sebuah video, terus anak nanti mengomentari dari isi video, umpamanya contoh pidato atau contoh dari drama. Namun kendalanya kan kita lihat sendiri bagaimana keadaan kelas. Jadi untuk menampilkan dari video tayangan itu membuat mereka untuk komentar. Jadi saya rasa kendalanya dari situ Pak. Iya, iya sarana prasarana mungkin Pak. Mungkin sekian. Baik. Untuk mendukung itu semua, jadi sarananya kita akan siapkan. Ibu Minati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari numerasi sendiri Pak, mungkin ke metodenya juga ya Pak, terlalu begitu terus dengan kemampuan anak-anak untuk menghitung ini Pak sulit sekali, karena sudah berulang-ulang kali mengajarkan tapi tetap itu saja. Terus kemarin saya sudah menyuruh Pak untuk membawa alat peraga, misalkan lidi untuk menghitung Pak, tapi mereka abaikan saja Pak, padahal sudah disuruh terus Pak itu saja. Terima kasih untuk Ibu Narti. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ada di rapor pendidikan ini, apa yang menjadi rekomendasi itu, akar masalahnya apa, kita sudah identifikasi, sumber masalahnya di mana, dan apa yang akan kita lakukan telah kita ketahui secara bersama. Ini akan menjadi program kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Dan itu semua sudah terangkum di dalam program sekolah, program kerja sekolah, dan program kerja kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan hari ini demikian. Atas segala perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.